Selamat malam teman-teman Tribuners, selamat datang kembali dalam program Sulsel yang Entrepreneur. Yang sesi-sesi yang kemarin, episode yang kemarin kita sudah banyak membahas tentang banyak figur-figur pengusaha-pengusaha muda, pelaku usaha dari Makassar yang sudah join bersama kita, dan hari ini ada Kakak Manda, salah seorang pengusaha wanita yang cukup dikenal di Sulawesi Selatan, di Makassar, terutama dalam bidang sport atau olahraga. Jadi Kak Manda ini adalah salah satu pemilik dari tempat olahraga di Makassar, yaitu Fitness Embassy, yang belum lama ya Kak Manda. Fitness Embassy ini baru setahun, dan ternyata membernya sudah cukup banyak. Nah, banyak nih yang kita mau bahas tentang Fitness Embassy. Kak Manda bisa sapa dulu teman-teman Tribuners. Iya. Halo, selamat malam semuanya. Saya Amanda, owner dari Fitness Embassy. Ya, oke. Jadi Kak Manda, ini kan pasti banyak dari teman-teman Tribuners ini mau tahu. Fitness Embassy ini kan bukan yang pertama. Jadi dulu kan sebenarnya ada di Jakarta, Ya, betul. Terus sekarang ada di Makassar. Apakah ini franchise atau rekanan atau seperti apa? Oke, jadi Fitness Embassy ini dibuka karena kerjasama saya dengan owner Fitness Embassy di Jakarta. Oke. Which is sebenarnya Fitness Embassy itu bukan cuma ada Jakarta dan di sini, tapi di Bali juga ada. Tadinya di Surabaya juga ada, tapi udah tutup. Oke. Jadi cuma 3 kota aja, dan Iya. itu semuanya based on partnership, profit sharing. Profit sharing. Iya, jadi bukan franchise. Kita nggak ada sistem franchise karena semuanya kekeluargaan gitu. Oke. Ininya lah intinya. Oke. Kak Manda, setahu saya ya, ini setahu saya, Fitness Embassy yang di Jakarta, berarti pusatnya Fitness Embassy, itu kan yang join kan rata-rata artis. Iya. Maksudnya membernya ya didominasi artis lah, selebgram. Nah, Kak Manda ini berani buka di Makassar, nggak takut? Maksudnya dengan daya belinya orang Makassar, pas mungkin nggak seperti Jakarta. Yang di Makassar juga harganya kita sesuaikan Iya. dengan market di Makassar. Tentunya Oke. nggak mungkin disamakan dengan di Jakarta karena Iya. kan tingkat living cost-nya juga beda ya. Kalau Iya. di Jakarta mereka tuh sudah ngerti kesehatan, value-nya tuh bagaimana gitu ya. Kalau di sini kan kayaknya masih kurang. Jadi kita memang sesuaikan dengan itu. Dan di Jakarta juga programnya itu cuma private training aja, nggak ada grup Di training. Jakarta? Iya. Oke. Kalau di sini kita ada grup kelas. Kayak maksudnya yang Oh, jadi yoga, di- pilates, oke. cuma Makassar yang ada. Di Oh, jadi di Bali Jakarta juga, itu di Bali private? juga kayaknya nggak ada deh. Di Jakarta itu private? Iya, private only. Oh. Dengan rate yang lebih tinggi ya kalau di Iya. Makassar. Kalau di Jakarta, sorry. Kalau di sini kita adakan juga grup kelas kayak Oke. Pound Fit itu Iya. ada. Karena di sini saya lihat marketnya tuh masih suka dengan grup kelas. Belum ke private training gitu. Betul. Iya, jadi Kak Manda sebenarnya sebelum buka Fitness Embassy itu sebenarnya sudah mempelajari marketnya orang Makassar itu. Oh, saya keliling. Iya, Saya sudah. sebelum buka ini Iya. saya nge-gym di mana aja, Iya, muter-muter, betul. lihat gitu. Iya. Ha-ha. Dan ternyata kalau menurut risetnya Kak Manda, kalau orang Makassar itu terutama perempuan di Makassar, Iya, ibu-ibu. ibu-ibu itu lebih suka yang grup ya, Iya. bukan yang private. Bukan. Oke. Dan yang khusus cewek tuh masih kurang di sini. Jadi kayak kita di Fitness Embassy ini ada 2 lantai. Lantai 3 ini khusus cewek aja, cewek Khusus only. cewek. Jadi kalau yang untuk hijabers yang suka pakai, yang semuanya pakai hijab itu kan pada suka kalau cewek Tidak ada semua, cowok, trainernya pun cewek kita Iya. kasih di sini. Kalau lantai 4 boleh mix cewek dan cowok. Oh iya. Kak Manda, tadi saya lihat di lantai 4 juga ada Muay Thai. Ada. Terus ada beberapa kelas. Kelasnya ada apa aja sih, Mbak? Kak Manda di sini? Kalau di sini lantai 3 yang grup kelas only itu ada yoga, pilates, Pound Fit. Iya. Pound Fit saya ngajar itu. oke. Terus ada lead, ada ABT circuit, ada core training. Iya. Gitu sama apa? Oh, Zumba dan strong Zumba. Strong by Strong Zumba. Zumba. Itu beda ya, Zumba kan kayak joget-joget. Kalau strong Zumba tuh lebih ada planknya, lebih ada floor exercise-nya gitu. Oh. Ada strength trainingnya dikit lah, not only cardio. Lebih keras ya? Iya, lebih Zumba biasa. sweating. Oke. Gitu. Tadi Kak Manda sempat bilang Kak Manda yang ngajar. Berarti Kak Manda ini selain pemiliknya di Makassar, Kak Manda juga trainernya? Oh iya, saya merangkap. Jadi
selain owner, saya Iya. juga trainer, Iya. PT, bisa private, Iya. bisa pound fit, lead juga saya ngajar. Lead Iya. itu light intensity interval training. Iya. Jadi untuk yang nggak mau bebannya terlalu berat, karena biasa kan mikirnya aduh berat banget gitu, Iya. belum bisa. Ini tuh dari beginner bisa ikut kelas lead karena weightnya cuma 1 kilo sampai 2 kilo aja dengan repetisi yang banyak. Iya. Jadi untuk melatih ototnya tapi kan ringan gitu. Itu Kak Manda yang ngajar, apakah kekurangan trainer atau memang Kak Manda suka? Maaf ya, trainer saya cukup. Tapi saya hobi. Oh, memang berarti memang ini Kak Mandanya sebenarnya- yang suka? Iya, jadi sebenarnya FE itu dibangun berdasarkan hobi saya sebenarnya. Oh, oke. Dan jadi waktu itu, ini mulai cerita aja ya, historinya history boleh, buka iya. FE Pasti ya. banyak teman-teman Tribuners Iya. yang mau tahu. Iya kan, Iya. kenapa buka gym kayak Iya. dari usaha-usaha lain itu Iya. kenapa harus gym gitu. Papa Iya. saya pun bertanya kayak kenapa Iya. harus gym. Jadi dari kuliah emang saya tuh suka nge-gym, Iya. hobinya. Jadi Iya. sebelum kelas tuh pasti jam 7 pagi saya udah ada di gym. Oke. Jadi sebelum kelas gym dulu 2 jam, abis itu baru ke kampus. Gitu. Itu setiap hari. Kan dulu saya juga pernah gendut, pernah Iya. 60. Iya. Dengan tinggi badan 147, berat badan 60 itu agak dorami gitu ya. Tolong Iya. di picture gitu. Jadi mulailah olahraga kan. Terus pulang ke Indonesia agak beda ya di Jakarta dengan di luar. Kan Jakarta tuh hektik banget dengan jam kerja yang dari pagi sampai malam, Iya. kurang olahraga. Jadi akhirnya saya paksa lah diri saya juga untuk nge-gym. Mulai dari situ jadi emang hobi nge-gym. Terus pada akhirnya intinya kayak ada the low time in my life gitu deh. Yang mikir aduh saya ngapain ya gitu, nggak kerja, kayak misalnya udah berhenti juga kan waktu itu. Dia udah nggak kerja, aduh mau ngapain ya gitu yang sesuai dengan ini saya passion saya gitu ya. Akhirnya ya udah pulang ke Makassar, bukalah gym karena waktu itu pada saat itu tahun 2018 Iya. itu butik gym tuh masih kurang, which is kayaknya nggak ada deh butik gym yang kayak gini, yang bersih, yang menyediakan semuanya. Iya. Itu nggak ada, gitu. Rata-rata tuh gym di sini yang banyak alat equipment Iya, aja cuma kan, hanya dan gym didominasi biasa. cowok, Iya. dominasi cowok. Cewek tuh masih jarang main alat. Iya. 2017-2018 gitu Iya. kan. Akhirnya saya ketemu sama Jensen Ongko, ownernya FE. Fitness Embassy. Ketemu ternyata dia juga lagi mau buka di Indonesia Timur. Akhirnya jadilah si Fitness Embassy karena saya juga dikasih, masih ada tanah kosong di sebelah rumah saya di sebelah di sebelah rumah. Jadi, Rumah Sultan. jadilah ini Iya. gym gitu. Papaku juga yang kayak, jadi kamu cuma mau buka gym untuk apa? Kayak maksudnya itu profitable nggak gitu-gitu. Iya. Tapi di iniku ya, selain profit ya, maksudnya memang kita kerja untuk profit. Cuma saya pengen kerja sesuai dengan passion saya, jadi nggak berasa gitu loh. Saya di sini dari pagi sampai malam ya enak-enak aja gitu, enjoy aja. Kayak nggak berasa kerja gitu. Walaupun capek, masih physically pasti capek karena ngajar dari pagi, terus sore ada lagi, malam ada lagi. Tapi ya when you enjoy it, ya udah itu nggak berasa kayak kerja aja gitu loh. Setuju. Oh jadi salah satu alasan dulu membangun gedung ini tuh karena FE. Iya, Salah satu emang mau alasannya. buka gym, iya. Jadi awalnya itu emang gym, Iya. udah gitu. Tapi kan nggak mungkin dong bangun satu gedung dan isinya Gym gym semua. doang gitu, Iya. kan nggak mungkin gitu. Jadi ada lagi yang lain-lain di bawah dan di atas tuh ada. Oke. Nah nanti teman-teman Tribuners kita bahas usaha-usaha Kak Manda yang lain, tapi kita fokus di FE dulu. Iya. Kak Manda, ini kan sekarang kan lagi masa pandemi Iya. COVID-19. Ya pasti kan yang namanya usahanya Kak Manda ini di bidang olahraga pasti akan bersentuhan, kontak langsung. Itu gimana selama pandemi COVID-19 ini? Jadi awalnya kan kita tutup selama PSBB itu kan, kita mulai buka lagi tuh bulan Juni. Pas pokoknya PSBB selesai, kita mulai buka dengan protokol COVID tentunya. Jadi setiap kelas itu yang dulunya satu kelas bisa 17 orang, maksimal tuh kita memang 17-18 orang, sekarang cuma 8 orang maksimal per kelas. Dan di setiap kelas itu kita kasih kayak tape putih, kayak kotak gitu. Jadi orang cuma boleh
bergerak di kotak itu doang, di kotak itu aja. Karena kan by sweat juga bisa ya, keringet, bisa ya? droplets. Jadi misalnya misalnya saya COVID nih, Amit-amit COVID terus misalnya COVID, terus kita lari nih, misalnya lari sepeda gitu kan, terus my sweat ke kamu gitu ya, itu bisa. Dan touch gitu bisa kan cairan, droplets dari badan. Itu bisa jadi kita bikin tape untuk jaga jaraknya gitu. Per box itu 2 meter. Jadi 1,5 apa 2 meter gitu jaraknya. Jadi pokoknya satu kelas itu cuma bisa 8 orang. Di atas pun di lantai 4 juga begitu. Semua ada, tadi lihat kan di lantai 4 ada kotak-kotaknya, box-box putih itu untuk member. Jadi totally safe untuk di sini. Terus setiap member yang mau olahraga berarti harus kabari dulu Kak Manda. Harus book kelas, book ke admin by WhatsApp atau DM boleh. Tapi biasanya kalau sudah jadi member sih WhatsAppan ya sama admin gitu, mau ikut kelas ini gitu, udah ada bookingannya. Tapi memang dari dulu sistem kita tuh booking di sini. Sistem kita by appointment karena kan rame banget dulu sebelum COVID. Jadi sangat diharuskan untuk booking kan, daripada udah dateng tapi ya udah full nggak bisa gitu kan, capek di jalan. Iya sih betul. Terus harus cek suhu dulu ya, kayak gitulah, cuci tangan, cek suhu, protokol kayak gitu ya. Sebelum masuk building kan ada wastafel juga kan, gitu. Kak Manda, saya kan biasa lihat Instagram Kak Manda juga ada kelas online, itu kayak gimana? Itu jadi apakah selama FE juga atau? Itu FE, ada FE, ada saya sendiri. Jadi sebenarnya itu mulainya dari pas COVID, 1 bulan kan nggak ngapa-ngapain, nggak boleh keluar rumah. Iya, parno kan. Awal COVID. Iya, awal COVID kan emang kita juga PSBB, ya kan. Dan saya tuh orangnya nggak bisa diem, nggak bisa yang kayak saya di rumah diem, bengong gitu, kayak agak-agak stres gitu loh 1 bulan pertama. COVID tuh pokoknya stres banget, yang udah parno kena corona, 1, terus kedua nggak tahu mau ngapain, ya kan, nonton Netflix pun udah kayak bingung film apa lagi, Korea juga udah nggak tahu. Semua. Iyalah, dalam 1 bulan tuh udah kayak ya Allah berhari-hari nggak tahu mau ngapain. Akhirnya ya udahlah, saya berinisiatif bikin online class dengan existing member FE, karena mereka kan pasti dari yang setiap hari jenis tipe member FE itu ibu-ibu yang selalu nge-gym tiap hari. Jadi once stop, kayak nggak bisa lagi nge-gym, gimana dong, mereka pun stres gitu di rumah, mau ngapain nih gitu kan. Akhirnya ya udah deh, kita bikin aja online. Awalnya saya kasih free free online, jadi saya bikin sendiri tuh, bayar Zoom biar lebih dari 1 jam kan. Jadi kita bikin selama 1 bulan, ternyata rame gitu, banyak ininya. Nah pas bulan Juni udah buka ini FE, tapi saya tetap jalanin online-nya. Dan itu udah mulai berbayar. Banyak member yang belum mau datang ke FE. Karena marketku tuh banyak yang tingkat parnonya agak tinggi, yang masih nggak mau, sampai hari ini pun masih berpikir untuk kayak keluar rumah gitu. Aman nggak? Apalagi sekarang kan di berita kayaknya katanya corona makin tinggi, gimana sih? Maksudnya second wave-nya datang lagi. Iya, jadi mereka kan ya parnonya pun second wave gitu loh. Jadi ya tetap online. Terus kalau online-nya ini apakah menurut Kak Manda ini profitable atau gimana? Yang kelas online-nya ini. Karena tadi kan Kak Manda kan bilang awalnya gratis. Terus sekarang berbayar. Terus apakah masih rame atau? Sekarang udah agak kurang. Yang masih jalan itu sekarang justru online-ku tuh yang private. Yang private training. Di sini pun di FE juga yang sekarang lagi banyak tuh membernya untuk private training. Grup kelas masih kurang. Di tempatku ya, kalau tempat lain nggak tahu. Tapi tempatku tuh yang selama COVID ini yang laku justru private training, yang one on one dengan trainer atau dengan partner atau siapa gitu ya, bisa berdua dengan 1 trainer gitu bisa. Online juga gitu. Kak Manda, ini saya mau tanya, kenapa harus FE? Apa alasannya FE? Kan banyak di sana banyak tempat-tempat atau tempat-tempat gym, tempat olahraga yang bermerek yang punya brand bagus juga. Tapi kenapa harus FE? Iya benar, tadi skip. Jadi waktu low down itu, the lowest point in my life itu, saya kan mikir kan mau ngapain.
karena hobi nge-gym, jadi saya mau jadi trainer tadinya. Kayak oke, gue mau jadi trainer deh, Google dong malam-malam. Google malam-malam, di mana karena kan saya nggak mau jadi trainer yang tanpa sertifikat. Yang kan banyak ya sekarang orang yang kalau misalnya sering nge-gym terus udah tahu, udah merasa tahu ini itu ngajar. I don't wanna be like that gitu loh, kayak ngajar orang tapi ternyata I don't know anything juga gitu, cuma tahu setengah-setengah doang gitu. Nah, pas Google dapatlah APKI. APKI itu Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia. Gitu. Jadi kan, ini kayaknya oke nih gitu ya. Dapatlah nomornya Jensen. Nah, ternyata si Jensen ini punya FE. Makanya nyambung, makanya akhirnya bukanya FE gitu. Jadi tadinya mau jadi trainer, terus akhirnya malah mau buka FE. Iya, jadi emang idenya itu, oke, gue mau jadi trainer, gue mau ngajar, terus karena satu dan lain hal harus balik juga ke Makassar, karena kan tadi saya berdomisili di Jakarta, ya kan. Akhirnya karena harus pulang juga dan melihat marketnya, oke, kayaknya gue bisa nih buka butik gym, gitu. Ya udah gitu, jadi akhirnya tada buka deh gitu. Teman-teman Tribuners, jadi Kak Manda ini sebenarnya awalnya menjadi trainer, terus awalnya. Di sisi lain juga Kak Manda ternyata sudah meriset di Jakarta lagi trennya seperti ini, terus di Makassar ternyata belum ada butik gym yang memang gym yang khusus untuk perempuan atau misalnya kelas-kelas kayak gitu kan. Memang sebelum-sebelumnya kan cuma ada Gold Gym, terus ada Selfit, ada Higa. Iya. Tapi kan memang tidak ada yang betul-betul fokus di kelas-kelas untuk cewek-cewek ini. Iya itu juga, tapi sebenarnya saya tuh pengen buka ini ya untuk memperkenalkan ke cewek-cewek kalau kita tuh bisa strength training. Melakukan strength training, karena biasanya kan kalau di Makassar rata-rata tuh gym dipenuhi oleh cowok-cowok yang main alat, ya kan? Equipment tuh didominasi oleh cowok-cowok. Tapi cewek tuh bisa sebenarnya. Kita bisa melatih otot kita gitu, dan ada mitos di luar sana yang masih sampai sekarang tuh masih sering ya orang ngomong, nggak mau kalau latihan angkat beban kayak gitu nanti ototnya gede, ya kan? Nanti akan bulky kayak cowok. The fact is kita nggak mungkin kayak gitu, kayak badan kita tuh nggak mungkin. Saya latihan kok strength training, weightlifting tiap hari, tapi badanku begini-begini aja kok gitu. Nggak mungkin, karena secara biologis juga nggak mungkin kita sebesar itu gitu, kecuali suntik, ya kan? Kecuali suntik atau ya minum protein shake kayak apa kayak gitu. Tapi nggak akan lah gitu, dan justru dengan strength training itu tuh membantu memperbaiki figur badan, posisi struktur badan tuh jadi bagus, jadi lebih tegap. Yang tadi suka bungkuk jadi tegap. Terus yang suka angkat anak akan lebih kuat mengangkat anaknya. Terus nanti kita ajarin cara-cara angkat yang simple deh, grocery shopping. Kita grocery berat kan? Biasanya orang tuh kalau angkat ibu-ibu, angkat ini barang, misalnya ini grocery, mereka tuh angkat gini. Ini kan bungkuk ya. Terus nanti berapa tahun kemudian mereka akan komplain, aduh back pain nih, lower back pain, sakit gitu-gitu di punggung. Nah itu karena kebiasaan Anda selama bertahun-tahun tuh salah. Angkat anak juga begini. Anak tuh udah berapa belas kilo. Anakku udah 26 kilo. Saya masih gendong loh sampai sekarang. Saya masih angkat naik turun tangga di rumah. Toh? Itu kalau misal dengan cara yang salah, mungkin saya sekarang sudah lower back pain gitu loh. Ya kan? Justru dengan strength training di sini kita ajarin hal-hal yang bisa membantu Anda di daily life gitu loh. Itu yang saya memperkenalkan di Makassar, karena masih jarang. Kalau di Jakarta kan udah banyak cewek strength training, weightlifting, itu udah biasa. Tapi di Makassar tuh masih kurang, dan itu yang mau saya kembangin gitu loh di sini. Jadi Kak Manda sebenarnya sama dengan narasumber kita sebelumnya. Jadi narasumber kita sebelumnya itu sebenarnya kenapa mereka memulai usaha itu Kak Manda, karena ada keresahan. Ada kayak, saya kok di Makassar banyak orang kayak gini gitu kan, banyak misalnya ibu-ibu yang tidak paham, banyak perempuan yang tidak paham kalau kenapa olahraga itu penting gitu. Nah Kak Manda ini ternyata merasakan keresahan itu, makanya kenapa Kak Manda juga buka FE, salah satunya karena memang Kak Manda cari kesibukan, tapi di sisi lain memang Kak Manda mau memberitahu ke orang-orang Makassar luar sana kalau
pentingnya olahraga itu ini loh. Iya benar. Iya kan? Karena Iya. memang ya sebenarnya tadi yang Kak Manda sampaikan, kita angkat kantongan belanja, angkat anak di rumah, itu sebenarnya harus ada firm yang betul. Karena Iya, kalau betul. karena kalau tidak benar, firmnya pasti mungkin nanti belakangan akan terasa Baru sakit berasa, punggungnya, iya. mungkin berapa tahun kemudian lah. Iya. Kalau ada kebiasaan yang tidak baik, ya itu pasti akan berasa beberapa tahun kemudian. Betul. Kak Manda, setelah Kak Manda kan dari dulu, tadi katanya zaman kuliah ya, zaman kuliah itu kan olahraga. Iya. Sampai sekarang masih olahraga. Iya. Apa sih, kenapa harus selalu olahraga? Apa yang Kak Manda paling rasakan? Kenapa harus selalu berolahraga? Karena it makes me happy. Pas olahraga, kayaknya pokoknya semua stressful things gitu lupa Lepas, lah, iya. ya gitu. Terus abis itu afternya juga, after olahraga juga ada feel happy gitu loh. Oh, oke. Karena ada hormon apa sih yang kalau misalnya kita olahraga ada hormon yang rilis gitu, ya kayak gitu. Saya juga suka lari, bukan cuma ini ya, bukan cuma strength training dan Iya. ini saya juga lari, gitu. Iya. Kecuali sepeda, I don't like it. Jadi memang, tapi betul saya juga merasa, kebetulan Iya kan saya kan? juga olahraga. Jadi memang setelah olahraga tuh pasti Ada feel happy, Ada, iya. sampai malam tuh kayaknya Iya. energetic gitu loh, Terus ya kan? tidur juga nyenyak. Tidur juga enak, iya Tidur juga benar. nyenyak. Kecuali kalau galau pasti. Saya sih curhat 1 jam lagi, ekstra 1 jam. Dibuat segmen berbeda. Oke, Kak Manda, kita kan sudah membahas ya kurang lebih sudah banyak lah tadi kita membahas tentang fitness embassy. Nah sekarang kita mau tanya backgroundnya Kak Manda sendiri. Tadi Kak Manda bilang kan Kak Manda kuliahnya di Iya, luar di luar, negeri. ha. Itu jurusannya apa? Jurusannya accounting sama marketing. Accounting dan marketing. Iya. Itu di negara Boston. Boston. Jurusannya accounting dan marketing Iya. malah berakhir di personal trainer. Betul sekali. Kadang Jadi, memang iya. apa yang kita sekolah apa jadinya apa, memang biasa begitu. Iya, iya betul. Jadi ya ini sebenarnya sama Kak Manda. Jadi narasumber kita yang sebelumnya juga itu malah hampir semua itu tidak sejalan dengan jurusannya iya, mereka. biasa memang begitu. Iya. Namanya jalan hidup. Iya, Kita betul. plan apa, akhirnya jadi apa gitu loh. Iya, Yang penting betul. kan lebih baik, jangan Iya, lebih betul. buruk lah gitu. Ya, berarti kan memang misalnya kita jurusannya seperti Kak Manda kan accounting, terus marketing. Itu berarti tidak menutup kemungkinan kalau Kak Manda bisa membuka usaha di bidang yang lain. Iya, betul. Nah, begitupun dengan teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain juga misalnya biasa kan ya kita harus akui masih banyak lah orang-orang di antara kita yang merasa loh mereka kan bisa usaha kayak gitu karena mereka mengerti gitu. Nah, seperti Kak Manda ini, Kak Manda sebenarnya bukan dari background saya sekolah di olahraga apa segala macam. Tapi memang karena keinginannya Kak Manda dan kesukaannya Kak Manda itu di bidang olahraga, jadinya bisa Buka buka ini. tempat kayak gini. Oke, Kak Manda, tadi kan ya sudah bahas tentang fitness embassy. Usahanya Kak Manda yang lain kan saya lihat tadi dari bawah sampai atas tadi itu ada banyak ya. Saya mau tanya yang lantai 1 dulu Kak Manda. Chocolicious. Chocolicious itu Itu coklatnya sewa. nyewa? Iya, nyewa. Oh, Chocolicious Nyewa yang nyewa space. tempatnya Kak Manda. Iya. Oke. Nyewa space di situ. Iya. Jadi kan ini gedung kan dibangun, initial plan itu kan gym aja. Maksudnya Iya. di in my mind tuh oke gue bangun gym udah that's it gitu kan. Iya. Tapi kan nggak mungkin yang lain kosong ya kan. Jadi kita sewakan Iya. lantai 1. Iya. Ada Chocolicious lah masuk ya kan. Nah terus di lobby tadinya lantai 1 itu cuma lobby rencananya. Iya. Jadi kayak ada receptionist desk gitu tadinya kan di situ. Tapi terus berubah lagi ya seperti biasa, semua berubah-berubah ya plannya. Akhirnya adalah kopi sibuk. Tada. Oke. Kak Jadi yang Manda, nggak tahu kopi sibuk itu Iya. kita ada ya biasalah kayak coffee shop gitulah yang lain Oke. gitu yang kecil-kecil gitu bisa Grab and Gojek gitu. Iya. Ada kok, silakan dicari. Dan kopi sibuk ini itu adanya di lantai 1. Iya, lantai 1. Jadi memang- pas masuk lobby langsung Iya. kopi sibuk. Iya, gitu. jadi memang paling mudah lah dijangkau oleh Gojek. Iya. Nah. Namanya kenapa kopi sibuk nggak tahu juga sih. Karena kita selalu sibuk mungkin. Oke, setelah kopi sibuk Iya. ada sepeda. Iya, oke. Ya, lihat kan ada Iya, sepeda-sepeda Brompton. Jadi yang
hobi sepeda silakan datang ke HRS Building, ada Brompton banyak. Dan itu tapi terus Bromptonnya itu bukan yang biasa ya, itu semua yang limited. Sombong dikit nggak? Yang limited, jadi silahkan Sebentar mampir. Dulu, Kamanda. Oh iya. Kita mau tanya dulu tentang kopinya lagi. Oh iya boleh. Boleh. Kenapa jual kopi? Karena saya papa suka minum kopi. Kamanda suka minum kopi? Tiap hari. Black coffee Harus. atau kopi susu? Oh saya cappuccino. Cappuccino. Oh jadi bapak pun sering beli Papa kopi? Americano, saya cappuccino. Jadi emang tiap hari kita suka ngopi. Suka ngopi mas tiap Jadi hari? akhirnya buka coffee shop. Dan itu yang mengelola Kamanda? Bukan, kita sewa, kita hire orang lagi, bukan sewa, maksudnya hire orang barista emang yang ahli kopi. Jadi dia yang urus semuanya, biji kopi, alat, roasting, dia semuanya. Dan ini profitable? Iya, profitable. Tiap profitable hari. Ya? Rame loh, orang Makassar tuh ternyata emang suka ngopi. Ya maksudnya kan tadinya saya pikir marketnya cuma warkop gitu ya. Kayak warkop kan di sini masih rame. Kalau Jakarta kan enggak ya, udah males kafe-kafe gitu. Ternyata oke sih. Rame-rame aja. Walaupun banyak kopi-kopi yang lain ya, tapi orang tetap banyak Gojek dan Grab kopi sibuk juga gitu ternyata. Jadi kalau teman-teman Tribuners ada yang datang ke HRS Building ini, sebenarnya ini tuh kopi sibuk ini tuh tempatnya tuh betul-betul kecil. Di bawah tangga. Di bawah tangga. Ya itu berarti kalau memang efisien. Jadi memang Kak Manda ini tidak selalu melihat sesuatu itu harus sediain tempat. Tapi ternyata kalau ada tempat kecil pun dan itu bisa dibikin tempat jual kopi. Oh gak rugi. Iya malah menguntungkan malah. Ada space, oke taruh apa lagi gitu. Betul. Nah Kak Manda ini kopinya dari mana? Apa itu urusannya semua baristanya? Oh baristanya. Dia yang roasting, iya. Oh, jadi kayaknya sebulan sekali apa sebulan 2 kali gitu dia roasting di bawah. Ada alatnya memang di bawah juga. Oh. Gitu. Jadi memang Kak Manda ini usaha di semua bidang ya? Iya, kita belum selesai loh, usahanya masih banyak. Masih banyak. Kita itu baru lantai 1, ya kan? Iya. Oke, sepeda mau dibahas? Brompton. Sepeda, boleh. Oh iya, mau beli nggak? Oh, Kak Manda jual sepeda juga? Iya, Brompton di bawah. Saya pikir orang datang nongkrong naik Brompton terus disimpan Brompton di situ. Itu juga bisa. Jadi yang sudah beli biasa kan nggak mau bawa pulang ke rumahnya sepedanya. Jadi mereka meet up point-nya tuh di sini juga kadang kan Sabtu Minggu atau ya hari-hari lain lah nggak tahu tergantung mereka. Itu bisa titip di bawah. Tapi kita juga jual. Instagramnya ada HRS_Brompton. Ya silahkan. Oke, jadi itu kayak komunitas Brompton di HRS Building. Iya. Dan jualannya juga masih di Instagram itu ada sepeda-sepedanya. Jadi kalau lagi ada yang dateng, nanti diupdate di situ. Oke, nih Brompton seri apa gitu-gitu, tipe apa dijual gitu. Oke. Ini kan ya kurang lebih tadi sudah 3 lah. Jadi yang pertama ada Fitness Embassy. Ini kan bisa dikatakan core-nya di Fitness Embassy. Oh iya, ini main bisnisnya iya. Terus tadi Kak Manda juga ternyata ada di bawah tangga, ada kecil-kecilan jual kopi juga. Dan ternyata GoFood dan GrabFood juga cukup laku. Oh iya, itu laku. Juga sekarang kayak lagi ada promo pakai Shopee Pay deh di bawah. Nggak tahu masih jalan apa. Tapi itu semua yang urus semua? Yang urus si manajernya ini yang memang kita hire untuk urus kopi sibuk gitu. Kalau saya memang urus FE doang. Dan toko saya yang akan kita bahas nanti. Oke teman-teman, jadi tadi seperti disampaikan Kak Manda, jadi sebenarnya kita mau punya bisnis lebih dari satu pun itu tidak masalah Kak Manda. Nggak apa-apa selama ada yang bisa mengelola ya. Iya. Jadi bukannya, kopi juga harus saya yang urus deh, biar enggak lah. Biar apa namanya? Biasa kan ada yang berpikir harus saya ngurus deh, takutnya nanti kalau saya hire orang dia malah ambil uang lah apa segala macam. Tapi kan itu tergantung dengan sistem ininya kita juga kelolanya kita. Kalau misalnya sampai bisa dicuri atau gimana gitu ini. Ada digelapin lah uangnya gitu. Itu kan berarti salah kita juga. Bukan cuma salah orang itu loh. Kayak ya itu salah juga lah dia niatnya jelek. Tapi berarti kan kita yang skip dalam memaintain. Ya kan? Kayak kita harus setiap bulan memang ya harus diliatin, nggak bisa kita buka terus kita tinggal gitu loh, nggak bisa kita buka ini terus kita cuekin gitu ya, iyalah akan digelapin uangnya. Tapi kalau misalnya kita cerewet
I don't think it will happen gitu loh. Sebenarnya sekarang sudah ya peluang untuk menggelapkan itu sudah sangat kecil karena pasti pakai aplikasi, pembayarannya pakai GoPay, itu kan bener, semua kan ada laporannya gitu. Betul. Iya, teman-teman Tribuners, balik lagi bersama kita. Saya Uji Nurdin dan kakak Amanda Syamsuddin, salah satu figur wanita yang sangat digemari banyak kaum muda di Makassar. Mungkin banyak teman-teman Tribuners yang belum tahu kalau Kak Amanda ini sudah punya anak satu loh. Oh iya betul sekali. Sudah punya anak satu tapi badannya mengalahkan badannya gadis-gadis di Iya, Makassar. jadi silakan datang. Tetap promosi. Oleh karena itu, itulah kita harus berolahraga biar betul. tetap menjaga metabolisme tubuh. Oke, Kak Amanda, tadi kan kita sudah membahas kurang lebih banyak tentang Fitness Embassy. Kenapa Kak Amanda memilih Fitness Embassy? Bagaimana ceritanya? Terus juga gedung ini terbangun juga karena apa? Terus juga ada beberapa usaha-usaha sampingannya Kak Amanda, seperti Kopi Sibuk itu tadi. Terus ada juga jual beli Brompton. Terus, nah sekarang saya mau tanya, saya kan jalan-jalan tadi di atas ini kayaknya banyak usaha-usaha yang lain. Salah satunya tadi ada butik. Kalau butik itu apa tuh Kak Amanda? Kalau butik itu keisengan sendiri. Keisengan sendiri? Iya, mulainya. Jadi awalnya saya bikin selama COVID kan nggak ngapa-ngapain, maksudnya cuma online teaching aja kan, ini trainingnya. Terus saya bukalah toko untuk bikin baju custom t-shirt tadinya kan, custom t-shirt yang di rumah aja, jaga jarak kayak gitu-gitu. Ternyata laku, akhirnya bikinlah tokonya Manda Instagram. Tokonya Manda. Karena nggak tahu kan mau namanya apa, ya sudah tokonya Manda aja, yang gampang. Jadi orang kan akan inget kayak oke, mau beli di mana ya, oke tokonya Manda aja deh gitu kan. Udah itu dari custom t-shirt, akhirnya pas udah buka ini, maksudnya PSBB udah berakhir gitu-gitu, itu masih jalan, toko Amanda tuh masih jalan karena akhirnya jual masker, jual ya macam-macam lah di situ. Kayak it's like one stop shopping gitu kan. One stop shopping. Idenya si toko Amanda. Nah terus akhirnya bukalah karena ada Lego-Lego di CPI yang belum tahu ya silakan jalan-jalan ke situ. Itu bikin garage sale. Si manajernya ini bilang, Kak mau nggak bikin garage sale? Oh ya boleh deh, karena banyak staff yang nggak dipakai lagi di rumah, dan banyak kan ibu-ibu sebenarnya gitu, kayak sibuk belanja, terus barangnya numpuk di rumah nggak tahu mau diapain, ya udah buka garage sale. Jadilah tokonya Manda Pre-Love. Akhirnya jadilah butik di atas karena banyak orang nitip. Ternyata di Makassar itu setelah saya buka Pre-Love butik ini. Di Makassar ternyata banyak ibu-ibu yang akhirnya reach me by DM kayak, Kak boleh nggak titip barang. Jadi ternyata selama ini tuh banyak banget orang barangnya numpuk di rumah dan nggak tahu mau disalurkan kemana gitu. Iya betul. Iya kan, kayak selama ini kan oke lah ke panti asuhan barang-barangnya kita, tapi kan ada yang branded, yang tas LV, Prada, Coach kayak gitu-gitu, yang nggak mungkin kita kasih orang cuma-cuma yang udah beli berapa juta terus kayak oke gue udah bosen ambil aja, kan nggak mungkin. Akhirnya jadilah mereka titip di saya, di butik saya. Ya udah jadilah butik di atas gitu. Karena ada kosong ruangannya nggak dipakai, ya udah taruh di situ. Akhirnya bikin deh butik. Ada tempat photoshootnya juga jadinya, ada tempat nongkrongnya juga, ya udahlah gitu. Tapi iya sih, karena kan sekarang kayak di Instagram kan banyak, di Instagram kan banyak tuh yang kayak pre-love, jual-jual barang-barang yang sudah tidak dipakai. Tapi kan biasanya mereka by Instagram doang kan, nggak punya butik. Akhirnya saya bikin lah butik, karena kan biasa orang mau ngelihat aslinya, apalagi baju-baju kan biasa mereka mau lihat aslinya kayak gimana, bahannya kayak gimana gitu. Jadi bukan cuma online, mereka bisa datang lihat langsung gitu barangnya. Oh, dan Pre-Love ini yang di butiknya Kak Amanda ini lebih banyak memang yang branded? Khusus branded? Iya, baju pun Zara, Mango, yang kayak gitu, H&M, yang kayak gitu-gitu. Terus kalau udah misalnya mau dititip tapi udah banyak nodanya atau very damage gitu, saya nggak terima juga sih. Pokoknya harus yang masih in a good condition. Jadi orang emang datang ke situ untuk udah tahu oke, ini Pre-Love dan masih bagus gitu. Tas-tas pun masih bagus semuanya, yang labelnya masih ada, kartnya masih ada, dust bag, box kadang masih ada gitu, sepatu
gitu. Karena kan sebenarnya kayak ya pola hidup kita kan orang Indonesia pasti Konsumtif. banyak konsumtif. Yes. Iya, jadi lihat yang bagus, beli, ternyata yang di rumah masih banyak. Iya. Daripada di rumah ditinggalkan rusak, mending pre-love. Apalagi ini lagi COVID, orang kan di rumah terus tuh, Iya, nggak tahu mau ngapain kan, pasti pada bongkar-bongkar lemari, yang tadinya Iya, aduh nggak ada waktu deh bongkar lemari gitu-gitu, sekarang ada waktunya banyak, karena semua pada reach me by DM kayak boleh nggak titip, iya boleh. Oh terus sistemnya tuh kayak gimana Kak Manda? Saya ambil fee 10% Dari setiap pembelian? dari harga itu, Iya. harga barang. Ya oke lah. Oke lah, karena kan itu 10%, sebenarnya hobi, iya. bukan hobi sih, iseng-iseng Iya, gitu iya. kan. Dan membantu juga orang, Dan kayak ya udah transaksinya silakan barang. sudah banyak transaksinya? Lumayan. Lumayan. Lumayan loh. Sebenarnya. Berarti Tanpa ini ya, kayak saya aja kaget kayak "Ih, lumayan juga ya, kayak orang ada yang titip, ada yang nyari juga, jadi oke lah. Oke. Jadi Menyediakan wadah. ini kan tadi saya lihat di atas kan cukup banyak barangnya Mbak Kak. Jadi ada baju yang dress, ada yang apa namanya tas-tas segala macam. Itu rata-rata berarti belum laku yang di atas tuh. Itu belum. Belum. Kalau laku langsung diambil sama orangnya. Oh iya, langsung dikirim. Pokoknya udah transfer langsung kirim gitu. Kalau yang branded, yang mahal-mahal saya nggak keep di atas. Itu langsung saya, jadi abis difoto langsung balikin ke Orangnya? ownernya. Oh, Jadi oke. kalau ada yang beli langsung gojek dari saya yang gosen, Iya. saya yang delivery dari rumah owner ke buyer gitu. Jadi Kak Manda ini sebenarnya bisa melihat peluang bisnis itu yang cukup bagus ya. Karena ya seperti kalau kita lihat tadi kayak di Makassar, bisa dikatakan malah ini gym butik pertama ya di Makassar. Iya bisa dibilang Fitness kayak Embassy. gitu. Iya. Karena memang belum ada. Iya, Terus iya. kedua juga tadi dari usaha kopinya juga pokoknya banyak. Kalau lah, kopi mah Kak nggak Manda. pertama, kopi udah Iya. banyak. Maksudnya begini, kita lebih lihatnya bukan masalah apa ya, tapi Kak Manda bisa melihat peluang. Jadi memang ada peluang bisnis di situ, ya tidak ada salahnya dicoba. Iya. Ya selama ada ability to do it, waktu, ya bisa-bisa aja sih menurutku. Gitu. Selama diniatkan, Betul. ya kan? Sama dengan olahraga. Kembali ke olahraga lagi. Karena banyak yang bilang, aduh tunggu deh, nggak punya waktu gitu. Iya. Sebenarnya it's not about the time, kayak you have to make the time gitu loh. Kalau dibilang tunggu deh ada waktu, nggak akan ada waktunya kalau emang nggak disempet-sempetin gitu loh. Iya. Dan betul kayaknya kalau misalnya kayak saya kan setelah olahraga itu pasti pikiran lebih positif. Iya betul. Iya, lebih produktif. Iya. Jadi tidak capek, tidak mudah ngantuk. Iya. Dan bonusnya itu ya badannya terjaga gitu, Iya, termaintain gitu loh. Jadi Itu hanya badan bonus bagus ya. itu sebenarnya bonus kak ya. Iya. Badan bagus itu hanya bonus. Iya benar, itu hanya bonus. Yang penting. main ininya tuh your health. Iya. Apalagi sekarang COVID kan, kalian harus maintain immune system kalian gitu loh. Iya. Ya bagaimana caranya? Ya harus tetap aktif bergerak, nggak bisa di kantor cuma duduk aja. Ya pasti akan nggak fit gitu loh Iya, iya, rasanya. betul. Iya loh, badan akan capek. Ya, setuju. Oke, Kak Manda tadi kan ya sudah membahas kurang lebih tentang inilah butiknya Kak Manda. Ya. Ya, ini butiknya Kak Manda ini sebenarnya salah satu peluang usaha di Makassar memang yang belum banyak. Kalau di Jakarta sih sudah banyak ya. Iya, di sini Banyak belum. artis-artis yang pre-love, iya. yang mereka misalnya barangnya dititipkan ke orang, nanti orang itu yang jualkan lah. Intinya kalau di sana sih sudah banyak lah pre-love. Kalau di sini memang kalau saya lihat memang Kak Manda banyak orang Makassar itu kalau pre-love itu carinya di Jakarta. Iya, benar. Padahal kita di sini juga banyak sebenarnya. Tapi kan yang nggak mau- ada ininya. Tidak ada wadahnya. Iya, nggak tahu mau beli di mana juga Iya. kan. Jadi kalau siapa tahu teman-teman Tribuners punya barang-barang branded yang mau pre-love mungkin bisa hubungi Kak Wanda juga. Bisa. Karena ya itu juga sebenarnya kalau kita hitung-hitungannya sih sebenarnya tidak terlalu banyak lah ininya. Tapi ya cukup membantu pasti teman-teman Iya. yang barangnya sudah numpuk di rumah. Betul, iya. Apalagi ya barang-barang yang sudah tidak terpakai, tidak produktif lagi, mending kasih ke orang yang lebih membutuhkan. Iya, betul Oke. sekali. Nah, ini tadi kita sebenarnya harus bahas singkat-singkat nih tentang usaha Kak Manda karena ada banyak. Oke, sekarang saya mau tanya yang ini Kak Manda. Apa? Oh iya, boleh. Stay Strong Sis. Boleh. Apa ini Kak Manda? Jadi ini organisasi yang dibuat Iya. oleh trainer-trainer cewek di Jakarta, ya termasuk saya. Iya. Ketuanya ada, namanya Anastasia Adelia.
Itu teman Anastasia baik saya. Delia. Oke. Jadi dia yang ya dia ketuanya lah Ya. organisasi ini. Jadi organisasi ini merupakan wadah untuk para wanita di Indonesia, di mana aja ya, bukan cuma di Jakarta, di Makassar, tapi di mana aja. Jadi sebagai apa ya, kayak kita tuh mental support untuk para wanita di mana aja gitu. Jadi bukan kan namanya Strong Sister. Jadi bukan cuma untuk trainer doang gitu, bukan untuk trainer, tapi untuk semua wanita dari kalangan mana aja yang butuh mental support, kita ada di situ. Jadi seperti habis melahirkan misalnya ya, itu kan ada namanya baby blues. Orang Indonesia masih jarang banget tahu bagaimana cara menghandle orang yang kena baby blues. Dan masih banyak orang di Indonesia yang bilang, apa sih baby blues itu tuh dibuat-buat doang, kayak itu ibunya aja yang lemah, ya kan? Yang lebay. Ya, yang lebay, benar sekali. Tapi sebenarnya enggak loh, itu real ada baby blues, ya kan? Itu sebenarnya ada. Dan beberapa anggota Strong Sisters ada juga yang mengalami itu. Historinya tuh pernah mengalami baby blues. Nah, kita tuh ada di situ untuk support system gitu loh untuk mereka gitu sebenarnya. Jadi kalau misalnya lagi sedih, lagi ada masalah atau gimana, boleh DM kita, boleh datang ke kita gitu. Nanti kita bantu dengan through olahraga tentunya gitu kan, through latihan atau through program-program kita, ada workshop gitu. Seperti nanti tanggal 4 Oktober ini kita ada virtual workshop yang akan bahas tentang health for women. Itu bisa nanti daftar langsung ke Strong Sisters gitu. Oke. Oh, jadi Strong Sister ini tuh kayak komunitas atau organisasi? Komunitas. Bener, iya. Oke. Yang isinya tuh cewek-cewek yang kita nih ada nih buat kalian gitu. Dan kita dan kita juga bikin workshop program gitu. Kadang kita sebelum COVID kita bikin disensi tentang beauty. Kita kerjasama dengan Sephora di Sensi gitu. Iya, betul sih. Jadi memang sebenarnya kan wanita kan yang paling sensitif ya. Jadi memang seperti yang tadi Kak Manda katakan, pastilah mungkin ada juga dari penonton Tribuners yang pernah terus mengalami kayak baby blues tadi, terus misalnya ada mungkin kekerasan dalam rumah tangga. Iya, bisa. Terus juga mungkin psikologis, faktor psikologis segala macam. Iya, jadi memang stres dalam pekerjaan itu kan banyak lah intinya yang membuat wanita ini jadinya jadi seperti rapuh gitu kan. Iya, betul. Dan nggak tahu mau ngomong ke siapa, karena kadang tuh kita sebagai wanita ya, misalnya kita ngomong kayak, aduh gue stres nih, anak-anak ini banget di rumah misalnya, kayak nakal atau apa gitu, atau nggak ada me time gitu. Orang kan biasa masih bilang kayak lebay deh lo gitu, masih banyak loh kayak gitu, kayak kita digituin. Jadi kita tuh ada untuk ya support mereka gitu loh. Karena kalau kita lihat dari tagline-nya aja ini sebenarnya sangat kuat ya. Iya, betul. Stay strong sis. Jadi misalnya kayak orang yang baru melahirkan, terus misalnya dalam kondisi lagi down, dikasih tagline ini pasti langsung bangkit lagi. Ya semoga lah kita bisa memotivasi dan membantu gitu ya. Oke. Terus Strong Sister Indonesia ini lebih ke misalnya kayak seperti menjual produk kah? Enggak, kita nggak jual produk. Ataukah memang hanya untuk support system? Ini support system aja, dan kita lebih ke workshop dan latihan dan seminar-seminar. Iya, seminar-seminar kayak gitu. Kita lebih ke situ. Kita nggak jual produk. Jadi kalau misalnya motivasi kayak gitu. Motivasi. Jadi kalau udah daftar, misalnya tanggal 4 Oktober ini nih nanti daftar untuk workshop kan yang health for women. Itu nanti dapat merchandise, itu udah otomatis nanti dapat kaos, dapat apa. Tapi kan itu kayak bonus lah gitu. Sebenarnya kan yang mainnya itu untuk jasmani kita aja gitu lah sebenarnya. Gitu. Oke. Dan ini kayaknya sudah banyak menolong wanita-wanita lumayan, luar sana ya. Ya. Anggota kita makin nambah sih. Makin kesini nambah, apalagi during COVID ini kan banyak ya. Ini pastinya sih kalau kita dengar dari ininya Kak Manda tadi sih pastinya sih harus nambah ya, karena sebenarnya tidak ada kerugian sebenarnya. Malah benefitnya malah makin betul. banyak. Karena ya pasti kan kita sebagai member membantu member yang lain yang lagi ini pasti ada kayak semangat tersendiri juga. Iya benar. Kita, kan? Dan kan menyediakan link, jadi kayak misalnya,
udah lagi frustrasi nih misalnya Ya. kan depresi, aduh covid gini. Nanti ada oh ya bisa kok yoga online sama siapa gitu. Nanti ada linknya dari kita kan. Kayak oke lo bisa kayaknya cocok sama ini deh gitu. Nanti kita kasih kontaknya atau kayak gimana gitu. Oke. Strong Sister Indonesia. Ada Instagramnya, silakan di follow. Silahkan di follow Instagramnya, Strong Sister Indonesia. Kalau Kak Manda sendiri di Makassar ini udah ada berapa membernya? Di sini kayaknya belum deh, karena waktu itu kita sebelum COVID sebenarnya bulan Februari, bulan apa ya? Maret ya, apa Mei? Sebenarnya tuh kita Maret, kayaknya kita harusnya Strong Sisters tuh bikin the first workshop di Makassar. Dengan trainer-trainer dari Jakarta kan kita bawa, tapi karena COVID akhirnya gagal, nggak jadi gitu loh. Padahal udah banyak yang daftar waktu itu. Tapi ya karena emang nggak bisa keadaan kan, jadi mungkin ya insya Allah next year lah kita bikin the first workshop Di Indonesia. yang Strong Sisters Indonesia Timur, di ya? Makassar. Iya, di Indonesia Timur. Iya, di Makassar. semoga jadi. Oke. Ya kurang lebih. Tadi masih ada lagi usahanya Kak Manda? Udah Ada. kan? Masih ada lagi? Apa lagi? Oke, di lantai 2, jadi kan lantai 1 udah ya tadi. Oh iya, Lantai 2 itu ada Coffees namanya. Coffees. Namanya Coffees, co-working space. Oh, Itu bisa sewa ruangan untuk meeting. Biasa kan sekarang kayak yang untuk anak-anak muda yang baru merintis usaha kan nggak punya tempat, betul. ya kan? Jadi kita mensupport, ya, mensupport mereka dengan memberikan tempat yang bisa disewa untuk mereka meeting. Mereka misalnya mau Instagram live atau bikin video, foto produk gitu-gitu bisa dibawa di lantai 2. Kita emang sediakan. Dan di bulan September ya udah selesai ya bulan September ini ya. Tadi kita ada diskon 20% untuk yang mau sewa. Tapi mungkin Oktober ada promo yang lain. Jadi ada Instagramnya juga, di follow aja Coffees. Instagramnya nanti promo-promo segala macam ada di situ lengkap. Dan kayaknya Coffees juga pertama kali di Makassar ya? Ini pertama ya di Makassar ya? Enggak, ada kok di Ada tempat juga lain, co-working space kan? Iya. Ada tempat lain ada. Oh, karena setahu saya. Tapi masih sedikit memang. Iya, setahu saya ini tuh hanya ada di daerah kota besar di Jakarta. Oh iya. Setahu saya di Makassar baru ada. Ternyata sudah ada. Udah ada beberapa. Terus kita bikin juga gitu. Terus emang satu lantai khusus. Terus banyak bisa yang- per bulan, bisa per tahun. Banyak yang sering pakai. Sebelum corona sih banyak. Oh banyak ya? Ini sekarang kalau yang sekarang ada yang sewa berapa tahun gitu. di Ada yang bawah. per tahun di bawah Ada. sekarang? Kan ada ruangan-ruangan kantor gitu. Iya. Ada yang sewa. Udah ada satu ruangan gitu. Kita ada 3 ruangan kecil, 1 ruangan besar, terus 1 lagi yang Buat ada meeting. rumput-rumputnya, ada yang untuk meeting, ada yang untuk ada LED-nya gitu-gitulah di bawah gitu. Oke, lantai 2. Lantai 3 kan ini. Lantai 3 juga selain FE, oh my god hampir lupa. Ada functional prehab. Oh iya. Do you know ada untuk prehab, jadi kalau misalnya kita sering olahraga kan suka cedera tuh. Pernah cedera. Iya, itu nggak bisa dihindarkan lah ya cedera. Kayak ini baru-baru ini hari Kamis lalu baru happen, ototku cedera. Jadi kayak kalau noleh tuh masih agak-agak nyut-nyut. Itu ada functional prehab namanya di lantai ini, lantai 3. Iya. Terus lantai untuk member juga dapat diskon. Untuk member. Member FE ada diskonnya juga. Terus lantai 4 kan masih FE tapi ada butik itu. Terus ada Muay Thai. Lantai 5 itu kita sewain tapi sekarang udah ada yang tempatin. Udah yang tempatin. Dan yang tempatin perusahaan e-commerce. Tokopedia. E-commerce yang Boleh ya disebut ya? cukup terkenal di Indonesia, Iya. Tokopedia. Sebut lagi ya, nggak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya, jadi Gitu. banyak dan bahkan tadi yang coworking space saya baru tahu kemana. Kalau ternyata Oh gitu. ada di sini. Ada, iya emang sih. Jadi ya banyak orang di Makassar masih belum tahu tuh di HRS Building tuh sebenarnya ada apa gitu dalamnya gitu Yang ya. saya tahunya memang cuma FE, terus Chocolicious, Iya, terus sama benar. kopi. Iya, padahal di luar ada tandanya Coffees. Tapi orang juga kayaknya nggak ini deh nggak notice. tidak lihat Iya, sih. jadi Iya. ada ya, guys. Jadi kalau mau datang sewa boleh gitu. Oh berarti bisa sewa harian. Boleh. Bisa bulan, bisa tahunan juga. Bisa. Sekarang sudah berapa yang nyewa di bawah? Maksudnya sewa tahunan? Ada berapa yang nyewa tahunan? Baru 1 kayaknya sekarang. 1? Sebelum COVID tuh 2 apa 3 gitu. Dan COVID usahanya kan bergerak di semua bidang apa? budget di-cut kan company jadi gitu deh. Iya. Usahanya bergerak di bidang apa? Oil and gas Oh, yang di oke. bawah. Jadi memang HRS Building ini sebenarnya memang HRS Building ini
posisinya tuh paling strategis. Iya, betul, di tengah-tengah Karena ini kota. betul-betul di tengah kota Makassar. Ke sana sudah Pantai Losari, sebelah sini sudah Jalan Sudirman. Jadi memang ini senternya kota Makassar. Mau jajan pun gampang. Mau jajan Kayak pun maksudnya gampang. misalnya sewa di bawah nih atau olahraga di atas sini. Iya. Terus pulangnya mau makan di mana gitu, Iya. ada semuanya. Iya Kalau mau sih. disebut satu-satu iklan jadinya nggak jadi. Iya, ini kan kita sebenarnya bukan endorse. Iya. Kita lebih mau menggali informasi tentang Kak Manda, bagaimana memulai usahanya, terus bagaimana Kak Manda akhirnya merambah usahanya di bidang-bidang yang lain. Nah, ini tadi teman-teman sudah banyak mendengarkan dari Kak Manda. Jadi memang Kak Manda ini sebenarnya pintar melihat peluang usaha. Nah, di sisi lain memang Kak Manda suka di bidang usaha ini, tapi Kak Manda juga tidak menutup diri untuk masuk ke bidang-bidang yang lain. Seperti coworking space itu sebenarnya usaha yang cukup berani, karena di Makassar itu setahu saya belum cukup banyak. Oh iya memang. Belum cukup Baru banyak. berapa ya? 2 apa 3 ya? Saya sih belum tahu ya, Oh, mungkin berarti mungkin ada 2 atau 3 lah. Iya, iya. Tapi ya dengan Kak Manda buka coworking space berarti Kak Manda sudah punya perhitungan sendiri. Kalau akan ada yang menggunakan, karena kalau tidak ada yang menggunakan kan pasti itu jadi tempat yang sangat sia-sia. Tapi Betul. ternyata sudah ada perusahaan dan itu perusahaan di bidang oil and gas, ya berarti ini memang high rise building ini cukup diperhitungkan lah untuk masalah lokasinya. Oke, Kak Manda, ini tadi kan kita sudah banyak bicara tentang usaha-usahanya Kak Manda, profesinya Kak Manda, backgroundnya Kak Manda sendiri. Oke, sekarang kita mau ya sebelum kita mengakhiri segmen ini, kita mau tanya tentang Kak Manda. Momen yang paling down di hidupnya Kak Manda itu apa sih? Bukan percintaan ya, bukan percintaan ya. Bukan. Maksudnya Tapi related. Iya. Oke, Iya. Itu pas sebelum waktu mikir mau buka ini yang jadi PT, Iya. jadi trainer, itu kan when during my divorce Oke, proses. iya. Jadi kan ya pasti adalah perubahan dalam hidup gitu Hidup, loh. Oh my god, gue kerja apa nih sendiri, Iya. terus anak satu ya Iya. kan, dan sekolah tahu doang mahal kan. Iya. Jadi kayak aduh ngapain ya gitu. Dan maksudnya bukan cuma itu sih, kayak at least I should have a meaning in my life gitu yang harus yang akan saya ajarkan ke anak saya gitu Iya. loh ya kan. Karena dia nggak punya figure Oke. daddy gitu ya kan, cuma saya gitu Iya. sendiri dan ya opa omanya Iya. gitu. Ya udah, jadi that was the lowest point. The lowest point. Jadi kayak mempertimbangkan, bingung gitu mau ngapain. Iya, terus pindah dari Jakarta ke sini itu kan butuh adaptasi lagi karena kan beda ya surroundingnya Jakarta tuh yang Apalagi dari cuek Boston terus kayak di Jakarta, akhirnya pulang kampung lagi ke sini. beda kan gitu. Lebih ke Oke. situ sih, lebih ke mental inilah Oke. itu gitu. Pertanyaan kedua. Kak Manda kan backgroundnya, Langsung nyender. Kak Manda kan backgroundnya kan marketing dan accounting. Iya. Kenapa tidak bekerja? Oh coba, udah bekerja. Oke. Udah. Di Boston pun saya internship accounting. Iya. Terus di Jakarta juga sempet kerja di bank. Iya. Udah. Tapi emang saya tuh orangnya nggak bisa yang duduk diem satu tempat. Iya. Terus depan komputer, emang nggak bisa aja gitu loh. Dan kerja dengan orang gitu ya, emang nggak bisa. Tidak leluasa gitu kan? Iya, heeh. Karena I have my own will gitu lah, kayak oke gue mau kesini, gue mau kesana, gue mau bikin ini, gue mau bikin itu. Kayak sekarang aja lihat dong, kayak banyak banget, Iya, ya kan? Jadi kayak emang nggak bisa Tiba-tiba stay harus kerja lihat di. keuangan, tiba-tiba harus ngajar, tiba-tiba Iya, harus latihan. gitu, iya. Kayak I enjoy the process gitu, Jadi memang Kak Manda being lebih busy. suka kayak gini. Iya, heeh. Kayak nggak terikat itu inti. Oke. Iya, heeh. Setuju. Gitu. Dan yang terakhir, Iya. sebelum masuki segmen penutup, Oke. kita minta tips Iya dari Kak Manda. sedih, udah mau selesai apa? Karena kan ya bagaimanapun juga Kak Boleh Manda, nambah nggak soalnya? Kak Manda kan sudah bisa dikatakan sebagai salah seorang wanita yang cukup sukses di dunia usaha. Kita minta tips dong untuk teman-teman Tribuners yang nonton, tipsnya untuk menjadi pelaku usaha itu apa sih Kak Manda?
3 tipsnya. Intinya kalau misalnya mau membuka suatu usaha jangan ditunda-tunda, kayak nunggu uang dulu, nunggu apa jangan, karena itu tuh harus udah mulai aja gitu loh. You have to start gitu, nggak usah nunggu-nunggu lagi. Mulai gitu. aja dulu. Mulai aja dulu, bener banget gitu. Karena itu nanti akan ada jalannya sendiri kok. Dan harus difokuskan ininya, usahanya. Jangan bikin terus ditinggal, terus nanti bikin yang lain lagi ditinggal gitu loh. Kalau mau bikin multiple ini juga, yang penting satu udah jalan, stabil, nanti buka lagi yang lain, buka lagi. Tapi yang satu tidak ditinggal. Dan tapi yang satunya nggak ditinggal gitu loh. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya ini kurang lebih sama Kak Manda dengan narasumber-narasumber kita sebelumnya. Dan semua itu sama. Tipsnya itu sama. Pasti pertama bilang ya mulai aja dulu. Karena harus berani sebenarnya, itu tuh niat dan nekat. Modal nekat itu. Karena ya bisa dikatakan Kak Manda punya gedung seperti ini pun sebenarnya belum tentu juga Fitness Embassy mau rekanan. Betul. Iya. Kalau misalnya Fitness Embassy melihat orang ini hanya mau usaha profitable, pasti Fitness Embassy juga mempertimbangkan ke tempat lain. Tapi mungkin karena Fitness Embassy melihat, oh Kak Manda memang hobi olahraga, terus juga satu visi dengan Fitness Embassy yang memang perempuan ini harus dikasih wadah untuk olahraga. Betul. Ya akhirnya memang ya alhamdulillah sampai bisa seperti inilah. Iya. Dan usahakan usaha yang akan dirintis itu memang sesuai dengan passionnya, ada meaningnya, jangan cuma untuk cari duit aja itu. Setuju. Kayak kalau misalnya cuma cari duit doang, once kayak gini nih sekarang pandemik nggak laku atau gimana, ya udah drop. Iya, setuju. Gitu. Oke Kak Manda, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak atas tipsnya. Kak Manda tadi sudah cerita banyak. Dan itu sangat bermanfaat untuk teman-teman Tribuners yang mungkin mau juga memulai usaha seperti Kak Manda, mungkin mau buka gym atau mau buka coffee space atau buka butik seperti Kak Manda tadi. Ini sebenarnya kan buka butiknya Kak Manda ini kan tanpa modal. Karena betul-betul hanya buka buat akun Instagram baru, terus ada space pakai. Iya, ada space pakai, mungkin banyak pre-love orang bisa ditampung. Dan itu selisihnya itu bisa jadi keuntungan buat kita. Betul. Iya, jadi ya terima kasih banyak Kak Manda atas waktunya. Terima kasih banyak teman-teman Tribuners yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini untuk menonton diskusi kita dengan Kak Manda. Sekali lagi, see you next time. Thank you.